Pada mau kemana nih guys? Apa Cita? Apa Cita? Kayaknya lagi mau ambil dokumen rahasia di apa ya? Di mana kemarin? Rusia ya? Itu kan ada Tony Bakri. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatannya kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baiklah, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau sebenarnya. Tidak pantas namaku untuk dikenal hanya oleh seekor lutung. Aku lebih senang menjadi binatang yang bijaksana daripada menjadi manusia yang sombong seperti kau. Diam kau! Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, nyalakan kompornya pelan-pelan. Terus? Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Halo Mbah, dulu Mbah namanya Sastro Joyo Indo, Amin Joyo Indo. Lah sekarang namanya ganti siapa Mbah? Amin Rais. Oh, Amin Rais, jadi lebih keren ya Mbah. Lah dulu Mbah pernah jadi ketua MPR. Kondisi negeri ini setelah Mbah pimpin jadi gimana Mbah? Jeblok. Oh, jadi jeblok ya Mbah. Lah sekarang setelah nggak jadi ketua MPR, di rumah makan itu ngapain Mbah? Mbah Amin kerjanya apa Mbah? Cuci piring kotor siang malam 24 jam sepanjang hari, tidak berhenti sampai sekarang. Sesungguhnya saya sudah kehilangan minat. Oh, tukang cuci piring ya Mbah. Udah bosen ya Mbah. Oke, sementara ini menurut Mbah kelakuan Mbah itu gimana? Tingkah laku saya selama ini makin lama itu makin parah. Galugalan, semena-mena, tanpa malu dan lain-lain. Oh, radu isin ya Mbah. Lalu pesan yang terakhir untuk rakyat Indonesia apa Mbah? Ya, saya entah kapan ya pasti mati. Iya pasti mati dong Mbah. Pastilah. Ini lucu. Masa Mbah terus. Amin kayak ular nggak bisa mati. Ini parah nih. Seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Mbak, Apa? daripada Mbak sibuk mikirin keluarga Pak Jokowi, toh Pak Jokowi juga sudah menjadi rakyat biasa sekarang, udah hidup bahagia. Jadi buat apa lagi mikirin keluarga Pak Jokowi? Mending kita joget aja yuk. Artinya apa? Suruh Berhubung joget. saya nggak bisa joget, nah mending Mbak yang joget, saya yang main musiknya gitu ya. Ayo Siap? goyang guys. Tentu. Jangan lupa yel-yelnya dulu Mbak, silakan. Mantap Mbak, mantap. Ya guys, itu tadi adalah sebuah video hiburan dari para gelandangan politik ya. Semoga kalian bisa merasa terhibur setelah menyimak video parodi-parodi ngakak dari para gelandangan politik tadi. Nah, video saya berikut ini guys, tentu tentang makan siang gratis. Yang dimana sudah kita ketahui bersama bahwa program makan siang gratis ini sudah diganti nama menjadi makan bergizi gratis. Jadi program makan bergizi gratis ini sudah dimulai tanggal 6 Januari kemarin ya, serentak di seluruh daerah di
wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen terkait dengan program makan siang gratis ini. Banyak sekali reaksi-reaksi dari anak-anak sekolah. Nah, seperti apa? Mari kita simak reaksi dari anak-anak sekolah setelah mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Check it out. Program makan bergizi dimulai secara nasional pada Senin 6 Januari 2025 hari ini. Di Nusa Tenggara Timur baru satu dari 749 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang siap beroperasi. Secara keseluruhan, NTT belum siap melaksanakan program tersebut. Pantauan Kompas, tempat pelayanan yang sudah siap itu berada di Desa Nulbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sejak pagi, petugas mengantar makanan ke sejumlah sekolah. Di SD Inpres Nulbaki, para siswa menyambut gembira datangnya mobil pengangkut makanan. Sebanyak 591 box makanan diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Mereka lalu menyantapnya. Menu makanan terdiri atas nasi, sayur buncis, tahu, ayam goreng, dan buah pisang. Siswa pun terlihat senang menikmati makanan yang disajikan. Senang tidak dapat makan siang ini? Makan bergizi ini? Senang. Biasa kalau pagi-pagi dari rumah itu makan apa? Makan nasi. Dengan? Mie. Maksi dengan mie kalau dari rumah. Nasi dengan mie, ini kan nanti dapat ayam, dapat sayur, dapat buah. Angka tidak? Senang. UPTD SD Inpres Nulbaki, orang tua itu bertani dan juga nelayan, sehingga pagi sekali orang tua sudah harus ada di tempat kerjanya, sehingga anak-anak itu tidak disediakan sarapan pagi. Jadi anak-anak terbiasa pulang dulu baru makan siang di rumah masing-masing, sehingga dengan pemberian makanan tambahan bergizi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak di UPTD SD Inpres Nulbaki. Makasih Pak Prabowo. Makanan siang kita hari ketiga. Menunya apa ya? Oh, ada apa? Review. Ada cau. Pisang. Ini cau. Ada tongkol sama sayur ini. Apa nama cau? Makasih Prabowo, Amin Gerinda. Gerinda, oke guys. Let's go. Alhamdulillah, hari ini enak ya. Iya. 3 tahun kok gini. Ludas bas. Terima kasih Pak Prabowo. Oke, kita. Tapi terima kasih lah. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Prabowo, Pak Prabowo. Pak Prabowo, Prabowo. Pak Prabowo, dinikmati gas. Oke gas. Oke gas. Kita tunjukin makan siang gratis dari Pak Prabowo. Ya guys, menanggapi program makan bergizi gratis ini ya, ada hal positif selain tentu membuat perut kita kenyang, juga di mana di sini para siswa bisa mendapatkan sebuah pelajaran bagaimana pentingnya untuk kita kumpul dan makan secara bersama-sama. Ya mungkin di dalam keluarga tidak pernah melakukan hal ini ya, apalagi kalau di kota-kota besar. Kalau kita di daerah seperti di NTT ya, untuk kumpul makan bersama itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi di kota-kota besar itu jarang. Nah, berbicara tentang makan bergizi gratis, saya merespon terkait khusus kami di Nusa Tenggara Timur. Untuk makan siang ya, kebanyakan di sini anak-anak sekolah itu kalau pergi sekolah bahkan ada yang tidak makan. Tadi teman-teman mendengarkan bahwa kadang pergi sekolah hanya makan nasi sama mie. Ketika program ini berhasil diluncurkan, direalisasikan, maka ini merupakan sebuah kabar gembira bagi kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur, bagi anak-anak kami yang sekolah, yang masih sekolah tentunya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pak Prabowo. Memang program ini tidak mungkin sempurna, pasti ada kekurangannya. Tetapi mari kita fokus, jika ada kekurangan kita benahi. Nah teman-teman, program makan siang gratis ini ternyata informasinya, anggarannya itu diambil dari uang pribadinya Bapak Prabowo. Ada yang protes ya, kenapa tidak pakai APBN, kenapa harus pakai uangnya Bapak Prabowo. Ya itulah netizen kita ya, dikasih makan siang gratis, pakai uang pribadi salah, nanti program ini tidak jalan juga salah. Nah, seperti apa komentar dari netizen terkait dengan Bapak Prabowo yang menggunakan anggaran pribadi untuk program makan siang atau makan bergizi gratis ini? Mari kita simak komentar-komentar yang berikut ini.
Prabowo dikritik pakai dana pribadi untuk program makan bergizi gratis. Menurut pemerhati kebijakan publik, penggunaan dana pribadi untuk program makan bergizi gratis justru dinilai kurang transparan. Sedangkan menurut pakar hukum, Presiden seharusnya bisa membedakan urusan publik dan urusan pribadi dalam penyelenggaraan negara. Jangan mencampur adukan kedua hal tersebut karena dapat menimbulkan masalah dalam aspek hukum administrasi negara. Inilah yang dinamakan niat baik belum tentu diterima dengan baik. Serba salah jadi Presiden Prabowo, serba salah menjadi presiden yang punya harta berlebih. Jadi presiden itu harus menggunakan anggaran yang mana agar program ini benar-benar bisa berjalan dan benar-benar bisa dinikmati tanpa adanya protes, adanya kritikan, apalagi hujatan. Karena bayangkan saja, pakai APBN salah, libatkan pihak swasta juga salah, pakai duit pribadi Prabowo juga serba salah semua. Sedangkan kalau misalkan tidak dijalankan, bukan hanya anak sekolah yang menagih janji makan bergizi gratis, tapi anak-anak abah, anak-anak banteng, pasti paling kenceng nagih program makan gratisnya. Emang cukup pakai uang pribadi saya? Tanya beneran ini, hah? Beneran? Ini beneran juga saya mau nanya, beneran ada yang nanya begini. Ada orang yang nanya dari mana harta Pak Prabowo bisa menggunakan uang pribadinya dalam membantu anak-anak atau rakyat Indonesia. Siapapun Anda, ada namanya smartphone ya kan, bisa di googling siapa Pak Prabowo, dari nama belakangnya aja nanti ketahuan muncul siapa keluarga besarnya gitu. Nggak usah kan ngasih makan anak kecil gitu ya. Dari beliau sebelum menjabat jadi presiden aja ya kan, dia sudah ngasih makan untuk orang-orang timur ya. Kuali besar itu ya orang di balik kuali besar itu dananya dari mana? Dari Pak Prabowo. Itu jauh sebelum beliau jadi presiden ya, apalagi sudah jadi presiden ini banyak banget dana pribadinya digelontorkan yang tanpa terpublish gitu ya kan. Ini kebenaran aja mungkin terpublish ya kan, nggak usah kan ngasih anak kecil makan. Beliau pun mampu ya kan menghutangi, memberikan dana orang sampai bisa jadi gubernur begitu. Orang tua itu bukan anak kecil ya kan, mungkin dananya lebih besar dari untuk biayain makan anak kecil gitu. Ada yang tahu nggak? Terus ada lagi yang bilang kalau pakai dana pribadi gimana ngauditnya? Ngapain? Kita beramal mesti diaudit sama manusia. Tugas malaikat nanti yang catat amal perbaikan kita ya. Kenapa lu manusia pada pengen gantiin tugas malaikat mencatat amal baik buruk manusia? Jadi tenang, amal baik dibawa mati sama dengan hutang. Hutang juga dibawa mati. Jadi ingat, bayar hutang sebelum mati ya. Sekian dan terima kasih. Love you. Bye. Pakar Hukum Tata Negara, saya singkat saja, inisialnya Bu BS. BS. Dia mengkritik masalah program makan siang gratis. Siapa ya BS? Karena Pak Prabowo di sini menggunakan uang pribadinya untuk program tersebut. Tapi statement dari Bu BS ini menyatakan bahwasanya jangan seperti pahlawan, jangan seperti orang dermawan. Tapi di balik itu ada kepentingan elektoral politik. Gimana sebenarnya ya cara berpikir mereka ini? Orang menggunakan uang pribadi untuk kepentingan negara dibilangnya salah. Dibilangnya ada kepentingan di balik itu. Yang benar itu yang mana? Menggunakan uang pribadi untuk kepentingan negara apa menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi? Coba deh, kita harus berpikir sehat. Mana yang sekarang lebih baik? Pak Prabowo berarti bertanggung jawab atas program yang dia canangkan, atas program unggulan beliau ketika masa kampanye, dan beliau sekarang sedang melaksanakan program tersebut. Tuh sekarang adapun menggunakan dana pribadi, ya berarti beliau bertanggung jawab. Adapun nanti ke APBN, yang mungkin APBN sekarang belum bisa dikeluarkan ataupun apa itu alasannya, yang jelas beliau berarti melaksanakan tugasnya walaupun uang dari APBN belum bisa dipakai. Itu deh cara berpikirnya ke sana. Jangan disangkut pautkan dengan masalah elektoral politik. Tapi beliau di sini adalah sebagai presiden yang bertanggung jawab berarti. Bukan uang negara dipakai kepentingan pribadi kan di sini, tapi uang pribadi untuk kepentingan negara. Kan bagus. Jangan, saya bingung lagi. Tapi menurut kalian gimana guys? Komen deh. Program
Sekarang makan siang gratisnya Bapak Presiden Prabowo Subianto ternyata masih pakai anggaran pribadinya dia. Kata gue ini anak abah nggak usah tahu, kata gue nggak usah tahu. Entar takutnya makin panas. Betul, Buat kalian yang betul. masih nagih, sekolah anak saya belum Anak ada abah makan sama anak gratisnya ateng. Pak. Tunggu dulu Memunah, bertahap sayang. Lu kata sekolah cuma sekolah anak lu doang, sekolah di Indonesia, ha? Kagak, banyak sekolah di Indonesia. Apalagi lu pada yang kagak ikutan milih Pak Prabowo, malah pada menghujat Pak Prabowo itu, udah kagak usah nanyain makan siang gratis mulu. Kan situ yang bilang kagak butuh makan gratis. Gue sih nggak kaget ya kalau Pak Prabowo itu masih menggunakan anggaran pribadinya untuk membantu rakyat Indonesia. Dulu waktu masih jadi TNI atau masih jadi Kemhan, kalau nggak salah dia juga sering pakai anggaran pribadi untuk membantu negara Indonesia deh. Masalahnya rakyat itu nggak banyak yang tahu. Karena aja yang pas dia habis dilantik, baru dilantik jadi presiden, dia langsung bikin yang acara outdoor itu apa namanya, gue lupa. Pokoknya yang ada Caimin, ada Raffi Ahmad, pokoknya yang rame-rame itulah, gue lupa, pokoknya yang gitu. Itu kan juga pakai dana pribadinya dia. Masalahnya rakyat Indonesia yang sakit hati pasti tetap aja pikirannya negatif ke Pak Prabowo. Itulah bingung gue. Pak, kalau Bapak dengar video saya ini ya, saya cuma bisa memastikan bahwa anak saya tidak akan pernah mendapatkan makan gratis karena sekolah anak saya tidak masuk dalam program makan gratis pemerintah. Saya juga bukan siapa-siapa Pak, saya cuma rakyat biasa, saya cuma rakyat kecil. Tapi saya cuma mau bilang sama Bapak, tolong banget Pak, maafin rakyat Indonesiamu ini yang masih banyak memiliki penyakit hati, masih menghujat Bapak, masih menghina Bapak. Ya seperti itulah Pak di Indonesia ini. Bapak pasti udah tahu dong. Saya tahu Pak kalau niat Bapak itu baik, tapi permasalahannya Pak, rakyat Indonesia ini loh Pak. Aduh, pusing banget kepala saya Pak. Gokil ya gengs, gua sebagai anak Bapak Prabowo Subianto, anjay. Maksudnya gua pendukung Bapak Prabowo gitu. Gua bener-bener sebangga itu bikin konten walaupun akun gua sampai ke banned ya, tapi nggak apa-apa. Gua tetap bangga. Pak Prabowo ini kerja sambil beramal, mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Seperti kata almarhum Gus Dur, orang yang tulus dan bertanggung jawab di negara Indonesia ini salah satunya adalah Prabowo Subianto. Indonesia itu memang membutuhkan pemimpin yang cerdas dan pemberani. Gimana nggak tambah menyala sih seorang Prabowo Subianto, sedekahnya ngalir banget. Akhirnya ya Indonesia punya presiden konglomerat cuy. Yang nikmatin duitnya Bapak Prabowo udah bukan Mas Didit doang. Kita satu rakyat Indonesia coy. Bobi Kertanegara, maaf ya, maaf banget ini Maya. Bapak lu sendiri ya yang mau ngasih duitnya buat rakyat Indonesia. Kita kagak ada yang minta, dia sendiri yang mau ngasih Bobi. Segitu mulianya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bangsa dan negara Indonesia ini, kok masih banyak kali yang benci sama beliau ini. Gak ngerti lagi lah pula sama pola pikir mereka orang-orang itu. Ya teman-teman, ketika ada seorang presiden mau mengeluarkan, mau mengorbankan uang pribadinya untuk kepentingan negara, masih saja ada yang protes. Saya bingung dengan cara berpikirnya mereka ini. Mereka mungkin lebih senang pejabat itu menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Ya, ada yang mengatakan tadi bilang katanya ada seorang pakar yang protes ya, nanti bagaimana proses auditnya. Ngapain? Itu kan dana pribadi. Ngapain diaudit? Lagian, kalau kita pakai APBN, tentu peluang untuk korupsi itu pasti besar. Dan ini sudah dipikir matang-matang oleh seorang Prabowo Subianto sebagai atau selaku Presiden Republik Indonesia. Ya, Prabowo Subianto sudah memberikan seluruh jiwa dan raganya. Beliau pernah mengatakan bahwa Tuhan berikanlah saya umur yang panjang, ya, berikanlah saya jabatan ini supaya saya bisa memberi makan, ya, supaya saya bisa memberi makan kepada anak-anak Indonesia. Dan terbukti apa yang dibicarakan oleh Bapak Prabowo ini sudah terlaksana dan sudah terrealisasi. Nah, berikut teman-teman ada masih reaksi dari netizen terkait dengan program makan bergizi gratis ini yang sudah mulai dijalankan di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Januari kemarin. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Ngomongin program makan bergizi gratis yang secara resmi kan tanggal 6 kemarin sudah berjalan. Total anggarannya itu 420 triliun teman-teman per tahun. Dan tujuannya ya kita udah tahu, biar semua anak Indonesia dapat makan bergizi biar tumbuh sehat dan kuat. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi yang namanya baru jalan, ada nih beberapa tantangan. Dari targetnya itu 937 dapur umum teman-teman. Tapi sampai saat ini baru 190 yang siap jalan.
Menu makanannya juga berbeda-beda sesuai daerah. Kayak di Papua misal, pakai sagu. Di Jakarta bisa kentang atau nasi. Karena kabarnya hal ini disesuaikan sama kebiasaan lokal tiap warganya. Lalu pemerintah juga lagi usaha keras nih, biar nggak perlu impor bahan makanan. Mereka mau maksimalkan produksi lokal karena sekalian bantu petani dan nelayan kita. Tiap-tiap daerah nanti akan dimanfaatkan. Info yang gue dapat akan ada juga rencana tambahan anggaran 140 triliun per tengah tahun nanti, teman-teman. Kalian ada yang udah lihat program ini di daerah masing-masing, atau mungkin ada pengalaman soal dapur umum dan makanan gratis ini? Share di komen ya. Karena sampai hari ini aja, informasi soal makanan bergizi gratis di tiap sekolah itu ada cerita menarik masing-masing, teman-teman. Ada yang bilang ayamnya nggak enak lah. Ada yang mempertanyakan kok nggak dapet susu, kemarin dapet. Apa nih Krisna ngalamin ayamnya? Soalnya rasanya aneh. Kalau dikasih rating 1 sampai 10 makanan hari ini berapa? 9. Oh, kenapa? Karena kurang susu. Gue langsung cek dan beberapa tanya-tanya juga. Dan ternyata untuk susu memang difokuskan seminggu hanya 2 kali, teman-teman. Dan untuk makanan misal ada yang kurang asin atau semacamnya, kemungkinan besar ialah karena di tiap dapur itu kan dihadirkan oleh pemerintah 1 orang ahli gizi, yang dimana makanan yang diolah itu pasti takarannya disempurnakan untuk gizi konsumen. Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Siapa di sini yang kalau ngelihat video anak-anak lagi ngerekam makan siang gratisnya tuh kita ikutan senyumnya gini nih. Gua pengen kalau gue dulu sekolah gue bisa dapat makan gratis mah, ya Allah. Mana kan kita lagi sedang-sedangnya ya nggak? Tiap istirahat pertama gue dulu main basket, istirahat kedua main basket ya kan. Terus laparan mulu gua. Dapat makan gratis, dapat susu. Zaman dulu kita tuh kan kalau dapat susu biasanya kalau ada Milo datang ke sekolah, ya. Apalagi kalau udah datang Milo, udah tubuh set ya giat banget pada ya kan ke bawah. Gila ya, gue tuh nggak nyangka loh cuy, ternyata lebih banyak anak-anak yang makannya habis. Banyak banget yang makanannya habis. Iya, dibandingin anak-anak yang picky eater. Nih, gue kasih tau sama lu ya, dalam satu kelas itu pasti ada anak yang spoiled. Ada anak yang spoiled, anak yang ngatur orang tuanya, bukan orang tuanya yang ngatur anaknya. Tuh ada. Pasti ada. Makanya dia jadi picky eater. Bukan salah pemerintah kalau dia picky eater, itu berarti salah orang tuanya. Tidak bisa mengajarkan anak bagaimana caranya untuk bisa menghargai perjuangan bahkan orang tuanya sendiri. Ya kan? Ini sih gue lebih gue bangganya bukan main guys, gila. Lebih banyak yang habis makanannya, habis bis. Gitu kan? Mana gue cuman berharap ya makan siang gratis ini akan membawa dampak yang sangat baik, terutama terkait tinggi badan dan berat badan anak. Kan banyak yang stunting ya. Gua dulu SMA tinggi badan gue 168, berat badan gue 58. SMA tuh. Nah, kali aja nih adik-adik ya kan. Nanti kamu tinggi badannya berapa? Makan siangnya habisin aja semua, makan siangnya habisin, bener-bener habisin. Itu buat kamu, Beb. Habisin. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau kamu habisin makanan itu terus, ya kan? Kamu tingginya mungkin lebih dari Tatal. Panggil aku Tante Metal, iya kan? Congrats. Jujur ya, gue miris banget deh ngeliat program makan siang gratis itu dijadikan ajang hinaan dan dijadikan banyak penolakan gitu loh. Video ini akan sedikit agak lebih panjang ya, tapi gue please banget, gue harapin banget kalian akan nonton video ini sampai habis. Gue tuh mau tanya, kalian tuh sebenarnya tahu gak sih tujuan utama, fokus utama program makan siang gratis ini untuk apa gitu, fokus tujuannya? Padahal yang menurut gue, inti dari program makan siang gratis ini sederhana banget loh. Kayak sebelum kita menempuh pendidikan, sebelum kita belajar, kita itu harus makan. Gimana caranya kita mau fokus kalau perut aja kosong, kalau masalah perut aja tidak teratasi. Kalau lapar ya nggak bisa terima ilmu pengetahuan. Pokok dalam hidup. Lu nggak makan, jadi apa? Aslam. Gimana pendidikan bisa teratasi? Gimana pendidikan bisa maju kalau masalah perut aja belum diatasi? Kenapa makan siang gratis ditujukan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil? Ya karena ibu hamil itu sedang mengandung jabang bayi yang nantinya kita berdoa untuk mencerdaskan bangsa, yang nantinya akan lahir menjadi penerus bangsa. Makanya program makan siang gratis itu untuk mencegah anak stunting. Makanya dibagiin juga ke anak-anak sekolah. Bangsa yang hebat menurut gua itu juga masyarakatnya harus cerdas. Cerdas itu dari mana? Ya dari pendidikan. Tapi balik lagi yang tadi pendidikan dan juga makanan. Belajar kalau perut lu tuh keroncongan, kruyuk gitu lu gimana belajarnya, ha?
nahan lapar. Tapi yang gue lihat ya dari program makan siang gratis Pak Prabowo yang sudah beredar di beberapa sekolah di Indonesia ini ya, malah dijadiin ajang standar makanan. Ini bukan master chef sayang. Ih kok lauknya cuman itu sih? Ih kok sayurnya itu sih? Ih kok nggak ada ayamnya, kok nggak ada ikannya, kok nggak ada salmonnya, kok susunya kayak gitu sih, kok pakai brand merek susu itu sih, bla 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 bla. Lu nyambung nggak sih sama tujuan fokus visi misi utamanya program makan siang gratis? Jelas banget ya, di setiap sekolahan itu standar setiap anak itu berbeda-beda. Nggak semuanya dalam satu sekolah itu isinya orang susah semua. Nggak dalam satu sekolah isinya orang kaya semua. Enggak. Ada yang anak-anaknya biasanya makannya junk food, fast food. Ada yang biasanya emang dimasakin bawa bekal ibunya, jadi sesuai lidahnya dengan ibunya. Makanya begitu lihat program makan siang gratis dari Bapak Presiden gitu ya, pas dilihat, lah kok sayurnya begini, kok rasanya begini, kok hambar, kok ini, kok itu dan segala macam. Terus gimana dengan anak-anak yang memang buat makan nasi aja sulit? Gimana dengan anak-anak yang orang tuanya beli beras aja susah? Ingat nggak ada anak perempuan di sekolah apa gitu ya, gue lupa di daerah mana, yang dibully gara-gara lauknya ulet sagu? Ingat nggak? Atau mereka-mereka setiap hari makan cuma nasi sama garam, nasi sama kecap, nasi sama sambel. Menurut gue memang program ini tuh harusnya hadir untuk mereka-mereka yang jelas-jelas membutuhkan. Mungkin ya program makan siang gratis ini kan masih jadi uji coba ya, karena baru banget dijalankan gitu ya. Mungkin suatu saat menurut gua makan siang gratis ini programnya bisa ditujukan ke arah yang lebih jelas gitu loh, memang ke anak-anak yang memang membutuhkan aja gitu. Jadi kayak menurut gua nggak perlu disebar ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu loh, atau pihak sekolah itu atau pihak pemerintah gitu ya menyediakan forum atau formulir gitu ya hanya untuk anak-anak yang bersedia untuk menerima program makan siang gratis aja gitu loh. Ya, jadi nggak rata ke semuanya. Nggak semua program itu sempurna sayang, apalagi baru banget dijalankan. Nggak semua program itu juga sempurna, tapi bukan untuk diremehkan gitu loh. Program-program hal-hal kayak gini nih bukan untuk diremehkan, bukan untuk jadi ajang standar makanan mewah, makanan apa segala macam, bukan. Jangan sampai kita lupa perut kita kenyang, tapi perut orang lain nggak kenyang. Banyak loh orang di luar sana yang tujuan hidupnya itu hanya satu, makan. Nggak sekolah nggak apa-apa deh, yang penting gua makan. Rela ngorek-ngorek sampah dan segala macam untuk makan. Pendidikan, banyak orang yang mengesampingkan pendidikan, yang penting mereka makan. Banyak orang yang bertahan hanya untuk sesuap nasi. Jangan sama ratakan keuanganmu dengan keuangan mereka. Jangan sama ratakan lidah, selera, citra, rasamu dengan lidah mereka. Menurut kamu nggak enak, menurut mereka jangan samakan standarmu dengan standar orang lain sayang. Ini itu program makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis. Tujuan dari makan bergizi gratis ini untuk memenuhi gizi dan nutrisi anak-anak Indonesia supaya tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Yang paling penting di dalam makanan itu selain harus layak konsumsi dari mulai rasa, kemudian kebersihannya dan porsinya, yang jelas harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Nah kalau masalah enak nggak enak, suka nggak suka, itu tergantung dari selera dan habit masing-masing anak itu sendiri. Ya kalau kebiasaannya anak-anak nggak pernah makan sayur, biasa makan fast food, biasa makan mie goreng, biasa makan permicin-micinan, ketika dikasih sayur pasti bilangnya nggak suka. Ketika dikasih makanan yang dimasak tanpa micin, bilangnya pasti nggak enak, hambar, karena memang tidak sesuai dengan lidah mereka, dengan apa yang biasa mereka konsumsi selama ini. Justru sekarang ya tugasnya para orang tua itu adalah memberikan pengertian kepada anak-anak mereka bahwasanya makanan yang dari pemerintah itu adalah baik untuk kesehatannya, baik untuk kecerdasannya, dan mulailah kita biasakan nih dari sekarang pelan-pelan kita biasakan makan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya nih program dari pemerintah ini bisa berhasil, bisa menciptakan anak-anak yang cerdas, generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, yang nggak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Karena ini kan program untuk jangka panjang, untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Makan siang gratis di seluruh Indonesia sudah berjalan beberapa hari ini. Jujur gue melihatnya ada terharu, ada seneng juga. Apalagi gue melihat anak-anak SMA ya, cara menanggapi mereka untuk makan siang gratis ini sangat-sangat excited banget. Di videoin, terus bilang, Pak Prabowo makasih ya makanannya. Mereka happy, apalagi yang cowok-cowok ya. Biasanya cowok-cowok kalau dapat makan tuh happy. Terus kalau untuk anak-anak SD-nya mungkin karena memang masih kecil ya, picky juga yang memang susah makan sayur, terbiasa makan enak. Nah ini dia catatannya teman-teman, perlu digarisbawahi. Ini adalah makan gratis yang mana sebagian biayanya pun di beberapa daerah itu masih ada yang menggunakan biaya dari Pak Prabowo, belum 100% dari negara. Namanya makan siang gratis dari pemerintah untuk seluruh anak di Indonesia. Kalau ada anak kecil yang komplain sampai bilang nggak terbiasa makan nasi ini pakai sayur, nggak biasa makan telur rebus, atau nggak biasa
biasa makan tahu, biasanya makan ikan, makan ayam, makan salmon. Wajar namanya anak-anak biasa makan enak, apalagi kalau dari keluarga menengah ke atas. Biasa makan enak, biasa makan mahal. Ketika dikasih makan siang gratis, dia gak bingung kok makanannya beda ya kayak yang di rumah. Jadi di sini orang tua yang perlu memberi wawasan ke anaknya bahwa dikasih tahu, iya nak, namanya makan siang gratis. Teman-teman kamu kan banyak yang dari keluarga menengah ke bawah, yang buat makan aja susah, buat jajan aja susah. Apalagi kan tingkat kemiskinan di Indonesia ini kan tinggi juga ya. Sangat-sangat membantu sebagian besar anak-anak yang susah makan, yang nggak bawa bekal, teman-temannya jajan dia nggak jajan. Akhirnya mereka bisa membaur, makan siang bareng-bareng gitu loh. Banyak nilai positifnya guys. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberitahu ke anak yang baik bahwa nggak apa-apa makan aja. Kalau abang nggak suka sayur, abang harus coba makan gitu. Nanti lama-lama bakal suka kok. Dan yang membuat gue terharu adalah ada beberapa anak yang mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo lewat kertas yang mereka taruh di tempat makan itu. Gue terharu banget dengan program makan siang gratis ini ya, karena melihat anak-anak yang kekurangan makan atau dari keluarga yang kurang mampu, mereka merasa terbantu dengan adanya makan siang gratis, belajar jadi fokus, mereka bisa makan, even mereka nggak bisa jajan gitu ya, tapi setidaknya mereka tuh bisa makan nasi, ada lauk, ada susu, ada buahnya. Doakan semoga program makan siang gratis ini seiringnya waktu berjalan dengan lancar. Kalau memang ada kekurangan ya dievaluasi lagi oleh menterinya atau oleh sekolahnya, pemerintah semua berkontribusi dengan baik. Semoga program ini berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan. Selamat makan siang gratis anak-anak seluruh Indonesia. Yang belum ditunggu aja, mungkin nanti akan ada sabar, jatahnya. yang belum tuh sabar ya. Tahu nggak, program makan siang gratis udah dimulai. Program dari Bapak Prabowo ini dijalankan. Meskipun program ini belum sempurna dan masih banyak dapat kritikan dari masyarakat. Tapi yang gue garis bawain di sini, beberapa anak di daerah perkotaan banyak yang nggak mau makan. Dengan alasan rasanya nggak enak, terus nggak mau makan sayur karena rasanya enak. Sementara di sisi lain, ada juga beberapa anak itu yang happy, bahkan menyisihkan makanannya buat dibawa pulang karena di rumahnya itu nggak ada nasi. Menurut aku pribadi sih, perbaikan yang harus dilakukan ada ya. Yang pertama, buat orang tua. Biasakan untuk anak-anaknya makan sayur dan gak pilih-pilih makanan ya. Apalagi zaman sekarang ini, banyak banget anak-anak yang suka makanan-makanan junk food. Yang kedua, buat pemerintahan. Semoga pemerintahan bisa terus memantau program makan siang gratis ini ya, Pak. Takutnya, ada oknum yang sengaja memotong anggaran untuk kepentingan pribadi, terus makanan yang sampai ke siswa-siswi jadi nggak maksimal. Memang ya, warga Indonesia ini selain IQ-nya yang rendah, sifat dan rasa bersyukurnya juga rendah juga ternyata. Gue sekarang setuju dengan pepatah yang bilang bahwa kita itu nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Gue setuju banget. Dan hal itu sekarang terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran. Contohnya di program makan siang gratis. Kayak kemarin menanyakan mana makan siangnya gitu, sekarang udah berjalan, banyak yang senang, suka, tapi ada aja kayak makanan yang nggak enak lah, terus itu deh contohnya, terus ribut gitu masalah itu. Maksud gua jangankan anak-anak gitu, orang dewasa juga banyak yang nggak suka sayur gitu. jadi ya udah, tujuan program tersebut kan untuk mengatasi stunting. Artinya program itu juga kan di bawah pengawasan Pusat Gizi Nasional. Jadi program itu untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, bukan untuk memenuhi enak nggak enaknya gitu. Gimana sih jelasinnya? Gitulah pokoknya. Tapi kan Bang, itu bentuk dari sebuah kritik. Iya benar, tapi mbok ya kritik itu yang membangun gitu. Kritik itu yang membangun, lebih enak didengar kalau kalian tuh mengkritik kayak itu di daerah situ belum, di daerah situ belum gitu, daripada mengkritik yang anak-anak gak suka makan sayur itu. Hey, padahal kalau dilihat dari kacamata yang lain tuh banyak sekali benefit yang timbul dari program ini gitu, kayak ibu-ibu rumah tangga lebih ringan pagi harinya karena nggak mesti membekali anaknya sekolah. Itu kan contoh-contoh kasarnya aja, tapi
orang-orang yang buta ini nggak bisa melihat ke hal itu. Pokoknya gitu deh. Sebenarnya dari awal Pak Prabowo menciptakan program yang bernama makan siang gratis, yang sekarang sudah diganti jadi makan bergizi gratis, gue udah tahu banget kalau nanti suatu saat Pak Prabowo kepilih dan menjalankan program ini, akan banyak banget orang-orang yang mengkritik program ini. Padahal program ini adalah salah satu program yang ketika Pak Prabowo bilang bakal ada makan bergizi gratis, bikin gue merinding dan juga terharu dengarnya. Karena gue yakin banget ketika Pak Prabowo memilih program makan bergizi gratis ini sebagai salah satu program unggulannya, Pak Prabowo juga sadar kalau misalnya yang harus diselamatkan dari negara kita ini bukan cuma hari ini, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Karena yang harus diselamatkan adalah generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengisi tempat-tempat strategis dan juga menjabat sebagai orang-orang penting di negara kita. Which is itu adalah generasi muda dan anak-anak yang sekarang masih pada sekolah. Coba lu bayangin ketika program ini resmi dikeluarkan pada hari Senin kemarin ya, tanggal 6 Januari 2025, banyak banget anak-anak yang akhirnya sampai terharu, nangis, karena finally dia bisa makan enak gitu loh. Bahkan ada satu video yang nunjukin kalau anak itu gak mau makan makanannya karena dia inget sama keluarganya di rumah. Lu bayangin berapa banyak orang-orang di negara kita ini yang masih kelaparan gitu loh. Jadi buat lo yang masih berpikir program ini tuh gak bagus lah, kita harus mikirin program yang lebih utama lagi lah. Kalau ada yang baik, program-program dari pemerintah ya wajib kita support gitu loh. Jangan dicari-cari celah-celah kesalahannya. Percaya sama gue, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa ke depannya. Lagi seneng-senengnya lihat berita anak-anak sekolah dapat makan gratis. Bahkan ada yang makanannya tuh dibawa pulang katanya bu orang tuanya. Di rumahnya nggak ada beras lah atau apapun itulah alasannya. Tapi masih aja ada yang komen membanding-bandingkan lauknya inilah, lauknya itulah, harusnya inilah, harusnya itu. Harusnya bersyukur. Jangan membanding-bandingkan makanan gratis sama makanan di rumah. Coba belajar lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Harusnya tuh susunya jangan ini, susunya jangan itu. Coba air susu kok lah dikasih. Daripada kok ribet-ribet, coba air susu kok keperas, kok kasih. Terlalu banyak banget. Ribet gitu loh, bukannya bersyukur. Terus ada lagi yang bilang, maunya gini aja, pemerintah kasih aja uangnya itu ke ibu-ibu, ke ibunya masing-masing biar ibunya masak, terus bekalin anaknya. Lah kok ngatur? Ini nih contoh-contoh orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena nggak pernah bersyukur. Coba ibu bersyukur bu. Kalau ibu mau lauknya sesuai selera ibu bikin di rumah, bekalin anak ibu, nggak usah ribet, gitu ya. Kalau masih ngarep makanan gratis, ya terima aja. Anak aku soalnya nggak makan itu, nggak suka itu. Mau seluruh anak, 1000-an anak ini kita tanya satu-satu. Kamu sukanya apa? Makannya apa? Yang nggak suka apa gitu? Hebat kali. Coba ajarin bersyukur anaknya. Dapat lauk telur bersyukur. Dapat lauk ikan asin bersyukur. Gitu. Tapi malah kulihat kadang anaknya happy-happy aja, anaknya suka-suka aja, mamanya yang ribet. Kayaknya mamanya yang harus sekolah ini. Kebalik. Memang makan gratis ada sisi baiknya, nggak ada. Nggak ada sisi baiknya, makan bergizi gratis itu nggak ada. Sisi baiknya nggak ada mas. Harusnya kan makan enak gratis. Makanan yang banyak micinnya, yang banyak penyedap rasanya. Jadi kalau dimakan tuh enak di mulut. Iya kan mas, gitu kan? Gini loh mas, kalau sampean nggak perlu makan bergizi gratis atau anak sampean nggak mau makan bergizi gratis program dari pemerintah ini, tinggal ngomong mas ke pihak sekolah atau ke pihak manapun lah. Sampean ngomong, Pak, ini anak saya nggak perlu pak makan bergizi gratis program dari pemerintah. Saya dan istri saya bisa menyiapkan makanan bergizi untuk anak saya sendiri atau makanan enak buat anak saya sendiri pak. Gitu aja mas, nggak usah repot-repot. Soalnya masih banyak mas anak-anak yang perlu atau anak-anak yang membutuhkan program dari pemerintah ini. Nih mas, contoh anak-anak yang mau nerima program makan bergizi gratis dari pemerintah tuh. Makannya dengan lahap tuh. Lihat mas, lihat sendiri mas. Nah, sampai habis. Dan buat kalian yang masih nyinyir. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis ya. Jika masih ada orang yang protes soal makan bergizi gratis, katanya sayurnya nggak enak, kenapa kok susunya seperti ini, kenapa hanya telur, kenapa hanya ikan asin, sebaiknya seperti yang disampaikan oleh abang kita ini, disampaikan saja kepada pihak sekolah bahwa kami tidak bisa, ya, sehingga makan bergizi gratis ini lebih difokuskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saya boleh memberikan sebuah usulan, ya, program makan bergizi gratis ini harusnya lebih difokuskan kepada
masyarakat di daerah pedalaman, di daerah pedesaan, yang dimana mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan, sulit sekali untuk membeli beras 5 kilo, 1 kilo, 2, 3, 4 kilo ya. Itu mereka akan lebih merasa bersyukur dengan adanya makan bergizi gratis. Tetapi kalau kalian yang hidupnya mewah, itu nggak usah menurut saya. Karena pasti yang protes itu kalian. Ya, sudah terbiasa makan enak di rumah, ketika dapat makan bergizi gratis dari pemerintah, mulai protes. Oh, ini kurang, garamnya kurang, micinnya kurang. Perlu kalian ingat, perlu kalian catat bahwa program makan bergizi gratis ini bukan hanya sekedar mengenakan mulut kalian yang banyak bacot itu. Seharusnya kalian itu bersyukur punya pemimpin yang mau memikirkan rakyatnya dengan memberikan makan bergizi gratis. Sudah diberi, tinggal mau makan saja masih aja protes. Kalian ini pernah tahu nggak sih bagaimana caranya mengucap syukur atas sesuatu yang kalian dapatkan? Komentar teman-teman terkait dengan masih adanya orang-orang yang protes terkait dengan makan siang gratis ini seperti apa? Silahkan tulis di bawah kolom komentar. Yang kaum 16%, kaum anak abah dan juga anak ateng dilarang masuk di video ini ya. Kalau masuk langsung saya